mengucapkan selamat beribadah di hari ke-11 sesudah Pentakosta kepada saudara-saudara sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu GPG Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Raymond W. Siahaan, Sumaredi Sadana, Georgia. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan hakikat kami yang berdosa dan dosa, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan malu akan kelemahan kami dan sikap yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan, menyia-nyiakan pemberian dan melupakan kasih. Ya Allah Maha Kasih, kasihanlah kami orang-orang yang malu dan menyesali, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan kami yang kami lakukan. Bersihkanlah kami, ya Allah yang mengasihi, agar kami hidup dalam terang dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, denganlah ya Tuhan.
Hanya marilah dengan jujur dan dengan tulus kita mengaku dosa kita dan kita memohon pengampunannya. Dan oleh karena itu, saat ini kita akan diperdengarkan dengan berita anugerah tentang kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Dengarlah penegasan firman Tuhan tentang berita anugerah ini. Yesaya 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memerintahkan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami sadar bukan karena kami baik, tetapi oleh karena Tuhan yang adalah Maha Pengasih dan Penyayang, melindungi, menyertai kami dan mengasihi kami. Dan kami mohon Tuhan, tuntun kami untuk memaknai kehidupan ini yang adalah anugerah dengan baik. Ajar kami untuk melakukan segala hal seturut dengan kehendak-Mu, dan kami mau belajar tentang kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, berikanlah kepada kami kerendahan hati, sehingga oleh hikmat Tuhan dan oleh kerendahan hati kami dapat memahami firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan saudara-saudara percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, Dia selalu ada bagi kita. Belajar dari pengalaman iman Paulus, sungguh nyata kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Mengenal Kristus itu adalah harta yang luar biasa, melebihi apapun. Dia merasa rugi jika dia tidak mengalami kasih karunia Allah dan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, lihatlah ketika Tuhan memakai Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus, bukan berarti segala sesuatu menjadi baik semuanya, bukan berarti dia menikmati kesenangan. Ketika Tuhan pakai Paulus, justru banyak tantangan, rintangan, dan pergumulan. Perubahan yang sungguh sangat gratis. Dari yang merasakan kenyamanan, dari yang ditopang, menjadi sungguh keadaan yang tidak nyaman dan tidak ditopang sama sekali. Tapi perhatikanlah bahwa Paulus lebih menginginkan ditopang oleh Tuhan daripada dia ditawarkan kenyamanan tentang kekayaan dan kesuksesan dunia. Dia lebih memilih bahwa dia merasa nyaman di dalam Tuhan, sekalipun dia harus mengalami situasi yang sulit. Dia mengalami perjalanan yang sungguh sangat menyedihkan, patut ulang. Diperlakukan sebagai penjahat yang sungguh jahat, difitnah, ditinggalkan. Tapi lihatlah bahwa Paulus melihat itu semua adalah anugerah. Karena Tuhan mengizinkan Paulus mengalami kesulitan oleh karena dia pikul salib. Dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini adalah akhir kisah para rasul dan Paulus tiba di rumah sebagai seorang tahanan. Tetapi bersyukur bahwa Paulus menjadi tahanan rumah, sehingga dia masih bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman dan dia masih bisa memberitakan berita Injil. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, Paulus tidak pernah berhenti untuk memperkatakan firman Tuhan. Tidak pernah berhenti memperkatakan berita keselamatan yang telah Allah buat di dalam Yesus Kristus. Dan itulah perikop yang sementara kita baca tadi. Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan dia menceritakan situasi yang dialami. Dan saudara-saudara, Tuhan mengizinkan Paulus tidak hanya bertemu dengan para pemuka bangsa Yahudi, tapi Tuhan juga mengizinkan Paulus bertemu dengan banyak orang. Dan ketika dia bertemu dengan banyak orang, apa yang pertama menjadi misinya? Yang menjadi tujuan Paulus adalah dia menceritakan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Dia menceritakan berita Injil. Itu yang pertama dia katakan. Itu yang pertama dia beritakan. Dan semua orang mendengar. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, lalu kemudian bagaimana respon dari para pendengar? Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi apakah itu membuat Paulus berhenti melakukan kebaikan? Tidak. Sekalipun dia ditolak, sekalipun tidak diterima, dia tetap melakukan berita, menyatakan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pelajaran bagi kita adalah, apakah dalam
sekalipun kita ditolak, sekalipun kita tidak diterima, jangan berhenti untuk berbuat baik. Saudara, seorang anak perempuan sudah mau menanjak remaja. Rupanya dia akrab dengan kehidupan lingkungan sekitar dan dia adalah penyayang hewan-hewan. Bahkan ular sekalipun, kalau bermasalah dia akan tolong. Sehingga dia melihat seekor ular yang masih kecil terlilit di sebuah kayu dan ada kebakaran. Dan anak ini pun karena kasih sayangnya dia mau menyelamatkan ular itu. Dan ketika dia mendekat, ular itu mematuk tangannya. Sekalipun ular itu tidak berbisa, tapi bagi manusia tentu sangat menakutkan. Dan sekalipun dia dipatuk, dia masih tetap berusaha untuk mengeluarkan ular itu dari api. Dan seorang bapak-bapak yang melihat anak remaja ini berkata, ular itu telah mematukmu, kenapa engkau masih menolong dia? Dan anak ini pun berkata dengan sungguh sangat bijak, sekalipun dia mematuk saya, dia tidak akan bisa menghentikan saya untuk berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah di tengah pergumulan kita menerima kekecewaan, kita diperlakukan tidak adil, kita ditolak? Maka ketika ada perbuatan seperti itu, jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk menyatakan kebenaran. Jangan berhenti untuk menolong setiap orang. Kalaupun orang itu mencoba untuk menjatuhkan kita, melakukan jahat kepada kita, jangan kita terpancing untuk kita juga melakukan kejahatan. Karena mata Tuhan tertuju kepada setiap orang. Dan ketika orang benar dengan hati yang tulus berdoa kepada Tuhan, berkat anugerah kedamaian, rahmat, ketenangan Tuhan akan berikan kepadanya. Itu hal pertama yang kita pelajari. Dan kemudian hal yang kedua yang kita pelajari adalah, apakah dalam kehidupan ini saudara diperkenankan Tuhan untuk melayani sebagai apapun di gereja, di tengah masyarakat. Lalu kemudian di dalam pelayanan itu ada kekecewaan, ada rintangan, ada pergumulan. Jangan berhenti untuk melakukan pelayanan. Rintangan dan pergumulan itu bisa jadi menjadi wadah yang Tuhan pakai untuk membuat kita semakin kuat dan tegar dalam Tuhan. Tetap berjuang di dalam Tuhan. Hal ketiga yang kita pelajari adalah, bukan berarti semakin kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti semakin banyak kita melayani dan berkecimpung dalam pelayanan di gereja, bahkan bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada kekecewaan. Bukankah semakin tinggi pohon semakin kuat goyangannya? Demikian juga kita. Ketika kita mau berproses di dalam Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita mau menjauhkan masalah dari kita. Justru iblis akan pakai banyak cara untuk menggoyang kita, untuk menggoyang iman kita, untuk menggoyang hati nurani kita. Tapi ketika kita punya ketulusan di dalam Tuhan, maka goyangan-goyangan ini sekaligus akan membuat kita menjadi semakin kuat berpegang kepada Tuhan. Bahwa ketika kita sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin melayani, lalu kita tidak diizinkan mengalami pergumulan, diizinkan. Jangan pernah berpikir bahwa kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan sekaligus kita menghilangkan masalah. Tidak. Masalah dan pergumulan akan tetap ada. Apakah kita rajin berdoa? Apakah kita rajin beribadah? Apakah kita tekun melayani? Pergumulan dan tantangan itu akan selalu ada. Yang menjadi nilai positifnya adalah seorang yang mau dekat dengan Tuhan, yang bertumbuh dalam Tuhan, dia akan pakai masalah dan pergumulan itu untuk semakin maju dan semakin naik, bukan semakin mundur, tapi semakin tinggi, dan apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah berhenti untuk memuliakan nama Tuhan. Hal terakhir yang kita pelajari dari bacaan ini adalah, saudara-saudara,
sesuatu dengan sungguh sangat tulus, penuh semangat, dan penuh dengan kebaikan, lalu kemudian saudara ditolak atau saudara tidak diterima. Itulah kenyataan yang harus kita terima di dalam dunia ini. Tidak hanya Paulus, bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat luar biasa, sangat jelas. Dia mau melakukan kebaikan, tapi justru orang-orang yang mau ditolong itulah yang menyalibkan dia. Dia mau menolong manusia, tapi justru manusia yang menolak dia. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Sudah selesai. Sampai selesai. Dia terus melakukan kebaikan untuk saya dan saudara dan untuk semua orang. Paulus, ketika dia memberitakan berita keselamatan, dia menceritakan berita Injil bukan untuk dirinya, tapi untuk kebaikan setiap orang, untuk semua orang boleh mendapatkan keselamatan yang telah Allah anugerahkan melalui Tuhan Yesus. Lalu apakah dia hanya diterima? Tidak, dia juga ditolak. Dia juga ditolak. Sudah, dalam kehidupan kita, sekecil apapun usaha kita di dalam Tuhan tidak ada sia-sia. Yang harus kita lakukan adalah sungguh tulus di dalam Tuhan, sungguh jujur di dalam Tuhan. Jangan kecewa, jangan berhenti untuk melakukan hal yang baik, sekalipun hasilnya tidak maksimal. Tetapi yang pasti kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Merangkum keseluruhan firman Tuhan yang telah kita baca dan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Satu rangkuman yang diingatkan kepada saya dan saudara bahwa saudara-saudara percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Apakah pandemi COVID-19 ini begitu sangat melelahkan, menguras energi untuk kita menghadapi segala sesuatu, menjaga suami, menjaga istri, menjaga anak-anak, dan kita merasakan kelemahan? Teruslah berdoa kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, jangan berhenti beribadah, terus bertekun di dalam Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi, sekaligus ada maksud Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Kita tidak tahu di tahun 2021 atau di minggu depan atau di bulan depan apa yang akan kita hadapi. Tetapi yang pasti bahwa ketika di bulan-bulan ini menjadi bulan yang sulit bagi kita, Tuhan sementara membentuk kita, memproses kita menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi hari esok. Dan mari kita melangkah bersama Tuhan, terus melangkah bersama Tuhan. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan. Ingatlah, sekecil apapun jerih payah di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan dalam satu teduh. Saudara-saudara, dan gereja ini bagaikan bahtera yang mengarungi, banyak sekali tantangan, banyak sekali ombak-ombak badai. Demikian juga hidup kita. Tetapi percayalah bahwa di tengah gelombang tangan ini, bila Tuhan bersama kita, maka kita akan mampu mengatasi segala perkara. Mari memuji nama Tuhan, gereja bagai bahtera.
bersama gereja di segala waktu dan tempat. Mari mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk ada di bulan Agustus ini, dan ini adalah hari Minggu yang ketiga. Terima kasih Tuhan, dalam masa-masa ini sungguh kami merasa teruji, dan kami diuji, dan kami dikuatkan. Setiap hari ketika kami diperkenankan untuk menghirup nafas baru, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami sungguh melihat itu adalah keajaiban, itu adalah anugerah, itu adalah rahmat. Dan di situ kami bertemu dengan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan terus percaya kepada-Mu. Melewati badai kehidupan, tolonglah kami untuk terus setia di dalam Engkau. Berikanlah kepada kami ketekunan, sehingga kami menjadi pribadi yang tahan uji. Tolonglah kami untuk terus berhikmat. Ya Tuhan, hamba memohon kepada-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Jemaat Immanuel Tarakan, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang saat ini sedang melakukan perjalanan. Tuhan, lindungilah yang sedang berada di luar kota oleh karena tugas tanggung jawab, oleh karena pendidikan. Tuhan, lindungilah, dan seluruh jemaat yang ada di kota Tarakan ini, kiranya Tuhan berkenan mendampingi, memberikan kekuatan, menyertai dalam setiap juang. Hamba memohon kepada-Mu Tuhan, dampingilah dan terus dampingilah umat-Mu. Jauhkanlah dari mara bahaya, tetapi berikanlah hikmat dan kekuatan mengatasi segala hambatan dan rintangan. Kami meyakini satu hal, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka sekaligus Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kami dapat mengatasi situasi yang sulit. Tuhan mengizinkan kami untuk ada dalam masa ini, dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kami perlindungan. Rancangan Tuhan adalah baik semuanya. Apapun terjadi dalam hidup kami, rancangan Tuhan adalah baik semuanya. Sambil kami memahami baik hidup maupun mati, di dalam Tuhan bersama Tuhan itulah yang terbaik. Selama kami hidup, kami akan terus memuji nama Tuhan. Dan ketika nafas berakhir, kami bersuka cita karena kami boleh mengenal Tuhan yang tidak bisa dibatasi, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Ajar kami untuk sungguh mengasihi Engkau. Bapa, hamba memohon kepada-Mu bagi jemaat yang berulang tahun. Berikan kepada mereka panjang umur, kekuatan, kesehatan. Berkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan. Biarlah terus saling mengasihi sebagai suami istri, saling menerima, tidak hanya ketika kelebihan mendatangkan kebahagiaan, tapi justru di tengah kelemahan ada saling pengertian dan saling menerima, saling menyayangi. Dan pelayanan dalam rumah tangga boleh dilaksanakan, dan Tuhanlah yang mencurahkan berkat. Anak-anak yang telah Tuhan beri, yang telah Tuhan anugerahkan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit.
sakit, yang dirawat di rumah sakit, maupun yang ada di rumah. Tuhan, pulihkanlah. Tuhan, lindungilah, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Jauhkanlah dari mara bahaya. Tetapi kami akan terus mengaku bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bersama Tuhan, di dalam Tuhan itulah yang terindah. Rancangan dan rencana Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan, hamba memohon kepadamu, berkatilah Penatua dan Yakin. Berikan kesehatan dan kekuatan. Berkatilah dalam pekerjaan. Curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau mencukupkan segala yang dibutuhkan. Memberkati Vikaris Berti, berikan kesehatan dan kekuatan. Engkau telah memberikan kepadanya talenta. Biarlah dia mengalami pengalaman iman, dan dalam kerendahan hati dia sungguh menyatakan kehendak dan maksud Tuhan. Rancangan dan rencana Tuhan adalah baik dalam hidupnya. Untuk proses peneguhan, kami percaya Tuhan punya rencana dan waktu yang indah. Kami mengikuti rancangan dan waktu Tuhan itu. Berkatilah pendeta Gloria, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan sertai dia selalu untuk setiap rancangannya. Tuhan memberkati. Biarlah dia menjadi pelayan firman dan sakramen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh percaya bahwa hamba-Mu bersama keluarga selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan ajar kami untuk semakin baik, semakin baik, semakin baik melayani Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu untuk pengurus ke-6 Pelkat Komisi Panitia Pegawai Kantor Gereja. Kiranya Tuhan berkati. Bahkan saat ini, ketika anak-anak-Mu dengan sukacita melayani Engkau di dalam proses rekaman untuk ibadah minggu, bagi jemaat yang tidak bisa dan belum bisa hadir di gereja, Tuhan berkatilah. Kami percaya pertemuan ini adalah kehendak Tuhan. Dan untuk segala hal yang terjadi, Tuhan sementara membentuk kami untuk menjadi pribadi yang semakin bijak di dalam Tuhan. Tuhan, hamba mau berdoa kepada-Mu untuk bangsa ini. Berkatilah bangsa Indonesia, berkati pemerintah kami Tuhan. Dari pusat sampai ke pelosok, Tuhan mengasihi Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden kiranya Tuhan berkati. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Tuhan berkati. Kota Tarakan ini, Tuhan berkatilah. Wakil Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Anak-anak Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk punya jabatan di berbagai instansi, Tuhan kawal mereka dengan hikmat, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi kitab yang terbuka tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, hamba memohon berkati para dokter dan perawat, berkati mereka yang bekerja di tengah masyarakat. Tuhan, lindungilah mereka, berikan kepada mereka hati yang baik, kejujuran, ketulusan. TNI dan Polri, Tuhan selalu sertai dan Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Tuntunlah kami untuk tetap ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengarlah firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbu-lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa. Ya Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari kami berjuang, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kejayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat, silakan. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2020. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah Pelkat dapat dilihat dalam warta jemaat. Persiapan ibadah. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020, pukul 18 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter PM P1 sampai dengan P8, prokantor, organis, dan operator multimedia yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Berita duka cita, telah kembali dalam kemuliaan Bapa di sorga almarhum Ibu Ice Paranda, orang tua dari Ibu Sinta L. Paundu, warga jemaat Gospel Kes Eklesia, Juata Pemain, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, pukul 13.05 WITA di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga. Demikianlah warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap mengiring perjalanan saudara sekalian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan menyertai-mu. Allah sumber rahmat dan karunia. Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jangan berhenti berbuat baik, Tuhan pasti menolong. Selamat